Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hari Setiaji, MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah TIK. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai software. Langsung saja, yang pertama ada pengertian software. Jadi, software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Jadi, melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Selanjutnya, fungsi perangkat lunak. Yang pertama itu dia sebagai pengolah kata, selanjutnya software presentasi, software dasar, software database, selanjutnya ada pengolah angka, dan software pembuat program. Nah, yang pertama tadi ada pengolah kata. Jadi, perangkat lunak pengolah kata ini tuh dia memiliki fungsi untuk melakukan manipulasi dan mengolah kata-kata yang nantinya diperlukan untuk pembuatan dokumen atau untuk merangkum sesuatu. Contohnya Microsoft Word, OpenOffice Writer, dan Lotus Word Pro. Selanjutnya ada pengolahan angka, yaitu perangkat lunak jenis ini tuh berfungsi untuk melakukan pengolahan angka seperti melakukan perhitungan dan operasi aritmatik lainnya. Contohnya Microsoft Excel. Selanjutnya ada software presentasi, yaitu perangkat lunak jenis ini tuh dia tuh berfungsi untuk membuat suatu dokumen atau file yang dapat digunakan untuk presentasi, yang mana ini tuh mendukung berbagai animasi yang diperlukan selama presentasi dan fitur lainnya. Contohnya itu Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ada software pembuat program. Jadi, software ini tuh berfungsi untuk mengembangkan program aplikasi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Software ini digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman komputer yang menghasilkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. Contohnya Visual Studio dan Eclipse. Selanjutnya ada software dasar, yaitu perangkat lunak dasar ini adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung agar software lainnya dapat berjalan di perangkat komputer atau perangkat keras lainnya. Contohnya sistem operasi, yaitu sistem operasi Linux, sistem operasi Windows. Selanjutnya ada software database atau penyimpanan data. Jadi software ini tuh dia berfungsi untuk menyimpan data yang dimasukkan serta diolah untuk kebutuhan pengguna melalui berbagai aplikasi pendukung. Contohnya itu ada di Database Management System. Selanjutnya pengelompokan perangkat lunak, yaitu ada sistem operasi atau SO, software aplikasi atau disingkat sebagai SA, dan bahasa pemrograman atau BP. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada sistem operasi. Jadi sistem operasi ini itu merupakan perangkat lunak yang mengolah perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi perangkat lunak lainnya. Jadi SO ini tuh bertanggung jawab untuk menangani manajemen memori, proses, file, dan perangkat input ataupun output. Dengan kata lain, sistem operasi ini tuh dia berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Nah, fungsi utama sistem komputer atau sistem operasi ini tuh yang pertama itu manajemen proses. Jadi, dia tuh mengatur eksekusi program termasuk
multitasking, atau menjalankan beberapa pemrograman secara bersamaan. Selanjutnya ada manajemen memori. Jadi ini tuh mengalokasikan dan mengelola memori untuk berbagai proses. Selanjutnya ada manajemen file, yaitu mengatur data yang disimpan termasuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Selanjutnya ada manajemen perangkat keras, yaitu mengendalikan perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan layar. Dan yang terakhir itu ada keamanan. Jadi melindungi data dari proses akses yang tidak sah. Nah, contoh dari sistem operasi ini itu ada Windows, misalnya Windows 10 dan Windows 11. Kemudian ada Linux, misalnya itu Ubuntu dan Fedora. Kemudian ada Maxos, itu digunakan di komputer Apple, dan Android itu digunakan di perangkat mobile. Selanjutnya itu ada software aplikasi atau SA. Jadi software ini tuh program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas tertentu. Jadi aplikasi ini tuh beroperasi di atas sistem operasi dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Tujuan utama software aplikasi ini yaitu untuk memudahkan pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari seperti mengolah data, komunikasi, ataupun hiburan. Fungsi utama software aplikasi yang pertama itu ada produktivitas. Jadi aplikasi ini tuh untuk mengolah dokumen, spreadsheet, ataupun presentasi. Kemudian ada multimedia, yaitu aplikasi ini tuh digunakan untuk mengedit gambar, video, ataupun suara. Kemudian ada komunikasi. Jadi aplikasi ini itu untuk membuat email, chatting, ataupun konferensi video. Selanjutnya ada fungsi hiburan, yaitu aplikasi game ataupun streaming musik dan video. Nah, contoh dari software aplikasi ini yaitu ada Microsoft Word, yaitu aplikasi pengolah kata, Adobe Photoshop, yaitu aplikasi mengedit gambar, Google Chrome, yaitu browser web untuk menjelajahi internet, dan Spotify, yaitu aplikasi streaming musik. Selanjutnya, yaitu ada bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputerisasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya bahasa pemrograman komputernya adalah mesin yang dapat melaksanakan seperangkat perintah dasar atau instruction set. Nah, ada beberapa macam bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada Java, yaitu bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Dikembangkan oleh Sun Microsystems dan diterbitkan pada tahun 1995. Selanjutnya ada bahasa pemrograman C, yaitu dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Kemudian ada PHP, yaitu bahasa pemrograman web yang paling banyak dipakai saat ini. PHP ini tuh dia banyak dipakai untuk pemrograman situs web yang dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan dalam pemakaian yang lain. Fungsi utama bahasa pemrograman yaitu yang pertama itu menginstruksikan komputer. Jadi bahasa pemrograman ini tuh digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua itu mengembangkan aplikasi. Bahasa ini memungkinkan pembuatan aplikasi desktop, web, mobile, game, dan lainnya. Yang ketiga itu fungsinya sebagai mengotomatisasi proses. Jadi memungkinkan otomatisasi tugas rutin di komputer. Contoh bahasa pemrograman itu yang pertama itu ada Python.
yaitu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, sering digunakan untuk pengembangan web, data science, dan scripting. Kemudian ada Java, yaitu digunakan secara luas untuk aplikasi berbasis Android dan Enterprise. Kemudian ada C++, yaitu digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti game dan sistem operasi. Kemudian ada JavaScript, yaitu umumnya digunakan untuk mengembangkan web, front-end, dan interaktivitas di halaman web. Nah, jadi itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang software. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.